Saya sudah capri beliau. Pak Gilbert, tolonglah, mau nggak nyanyi bersama dengan Pak Toljang? Saya iseng-iseng aja, Pak. Nggak dijawab-jawab, Pak. Bilang di dalam suatu YouTube dia mengenai khotbah, mengenai apa itu, Pak ya? Pak Gilbert nyanyi bareng aja nggak berani, apalagi mau melakukan apa yang Bapak khotbah, saya bilang begitu ya. Tapi juga nggak dijawab. Mendingan Pak Paul menjawab, nggak mau, gitu ya. Kalau beliau nggak jawab sama sekali. Kalau nggak mau, kalau suruh nyanyi nggak mau. Kalau nge-zoom gini mau, kalau suruh nyanyi nggak mau. Ntar saya nyanyinya di C, dia nyanyinya di C 3/4. Repot. Jadi tumbang semua suara. Iya, nanti tumbang semua yang di YouTube. Repot nanti saya. Hati-hati Anda ya. Khilafah itu datang mukanya itu nggak pakai muka yang serem-serem ya, tapi pakai muka orang-orang alim, orang-orang berjubah agama. Dan tiba-tiba Anda sudah, nah itulah kayak Komar, Gilbert, ini orang-orang yang tidak waspada. Ya, malah muji-muji orang Islam, ini dasar pendeta tolol dungu ini, muji-muji orang Islam lagi. Paranormal itu lebih mulia hatinya daripada orang Islam, tahu nggak Gilbert? Bodoh sekali ini si Gilbert itu. Coba Anda lihat Cimahi berdiakonia itu ya, orang lagi tidur di pinggir jalan begitu. Ini Gilbert mana ngerti yang begini-begini nih. Coba lihat yang lagi tidur jalan ini ya. Lihat ini ya, saya kasih mouse ini. Yang di tengah ini ya, Cimahi berdiakonia. Coba Gilbert mana paham yang begini-beginian. Dari Jakarta, saya yang dari Eropa aja bisa tengok, lihat begitu, ya. Sementara Gilbert yang di Jakarta masih tega pakai jam tangan mewah, ngeri ya. Nggak ada ikunya ya, kayaknya rasanya kurang berempati kayaknya ya Pak ya, gitu ya. Ya, itu melanggar Pancasila, tidak ada empati, tidak bersimpati itu ya, namanya tidak tepa selira. Ya, itu nggak tepa selira namanya. Nah, itu melanggar Pancasila itu. Karena sifat mawas diri tepa selira itu adalah Pancasila, yang diajarkan Pancasila. Nah, itu yang wah, mantap itu Pak Charles. Coba tolong kasih lihat Pak Charles itu baknya. Nah, luar biasa. Sebentar Pak Charles. Saya perbesar dulu Pak Charles. Sebentar. Nah, caranya gimana nih? Saya perbesar dulu ya Pak Charles ya. Tolong kasih lihat. Supaya teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Sebentar Pak Charles, tahan. Luar biasa. Ini yang lain. Wah, tuh ya, ada 2 mobil ya. Ini punyanya Parung juga, tuh 2 mobil. Lihat. Pak Siliwangi. Ya, Pak Siliwangi itu isinya segitu kita bagi-bagi. 2 Pak Charles tadi. Ya. Tuh lihat lagi. Nah, ini 2 mobil Pak Charles ya. Pak Charles 2 mobil. Nah, ini timnya Pak Siliwangi juga nih, Parung nih. Ya. Dan ini yang membantu yang punya mobil ini Pak Siliwangi rekan dari ini ya, Muslim ya. Iya, Bapak ini. Luar biasa. Semacam kesalahan paradigma berpikir dari Tuan Gilo ini, sepertinya dia itu memang cari popularitas dari kematiannya Mbak Yu ini, seolah-olah itu hasil tengkingannya dia. Emang siapa sih dia? Emang dia orang kudus? Emang dia punya kesaktian apa sih gitu? Emang dia orang kudus Pak, seperti Santo atau Santa? Saya juga nggak yakin. Nah, kemudian yang harus diingat juga, tidak semua permasalahan itu harus diatasi dengan tengking menengking atau perlu dilakukan dengan tengking menengking. Ya sepertinya kalau kita memang orang kelaparan bukan ditengking Pak, dikasih makan gitu. Orang sakit bukan ditengking, ya disembuhkan, dibawa ke dokter, diobati gitu. Jadi ini saya melihat, saya sih bukan apa-apa ya, kita turut berduka cita kepada Mbak Yu, apapun sumber daripada kekuatan yang dia bisa membuat seperti itu, hanya dia yang tahu, dan itu urusan dia dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang berperkara dengan dia. Tetapi kalau saya melihat, menghakimi Mbak Yu atas ramalannya dengan mengatakan, ramalan saya yang benar, atau Tuhan Yesus saya yang benar, atau ramalan kamu yang benar, saya kira itu terlalu berlebihan Pak, lebay saya kira Tuan Gilo ini gitu. Tuan Gilo ini lebih berlebihan, jadi dia itu hanya mempergunakan mempergunakan kemalangan yang diderita oleh orang lain
sebagai alat untuk pansosnya dia gitu, menunjukkan bahwa dia itu orang sakti atau orang hebat. Itu yang menurut saya aneh gitu sebagai hamba Tuhan. Saya kira itu aja, Pastor. Menurut saya begitu, saya setuju ya. Saya juga setuju juga Pak Paul. Pak Ya. Paul, kalau Mbak Yu itu punya kelebihan, saya sangat setuju dari suara apa tuh? Dari penerawangan saya juga saya melihat bahwa dia punya kelebihan. Punya kelebihan. Satu, dia kelebihan berat badan. Dan Iya. kedua, kelebihan lemak. Itu yang jelas. Iya, betul. Ya kan, Jadi harus itu- terima dong kalau Mbak Yul punya kelebihan itu ya. Lebih berat Saya badan, terima itu lebih lemak. berat badan dan kelebihan lemak. Ya, monggo silakan lanjut. Ya, Pak Ya, Paul, kita harus terima. Harus Cimahi terima melaporkan. kenyataan. Ya, jangan sirik. Ya, begini Pastor. Kalau satu waktu itu kejadian menimpa dirinya sendiri, apa yang dikatakan orang nanti? Ternyata dia begini, kan gitu kan? Artinya kita dengan segala kemalangannya orang, kita juga harus bisa menilai, jangan menghakimi dari kemalangannya orang. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi Tuan Gilo ini sepertinya sok sakti gitu, Pak. Mohon supaya mungkin banyak yang tidak mengetahui istilah-istilah yang disampaikan baik oleh bapak-bapak di Zoom ini, Tuan Gilo. Sebenarnya yang ditujukan adalah Pendeta Gilbert Lumaindong. Jadi ya, anda usah kita sembunyi-sembunyikan namanya, karena ya memang ini yang menjadi bagian daripada kita juga kalau diminta sebagai orang-orang Kristen untuk bersuara. Karena menurut saya, Gilbert Lumaindong adalah seorang pendeta oportunis. Jadi mempergunakan kesempatan di mana dia bisa menghasilkan sesuatu, tujuannya ya memperkaya diri lah istilahnya. Jadi banyak dia melakukan mungkin pelayanan-pelayanan yang lebih berorientasi kepada teori-teori kemakmuran, dari lifestyle dia, dari segala apa yang dia capai, sepertinya tuh wah dan mewah. Ya tentunya kita juga mungkin tidak bisa menyangkal kalau seorang hamba Tuhan itu ya hidupnya di atas rata-rata yang lain. Kalau dia aslinya sebagai pengusaha, karena banyak dalih daripada hamba-hamba Tuhan, sering saya juga berdiskusi bahwa ya sebaiknya jangan menonjolkan kekayaan kemewahan, karena banyak jemaat yang sulit hidupnya, sehingga ini akan menjadi bumerang seorang pendeta yang luar biasa, kekayaannya, terus jemaat banyak di antara mereka yang ya pergi kerja pakai naik bus atau bahkan jalan kaki. Apakah ini sesuai dengan pelayanan kita sebagai orang-orang yang ingin mengajak mereka kuat dalam iman? Jadi dalam hal ini banyak dalih daripada hamba-hamba Tuhan juga yang mengatakan, loh kok Abraham aja kaya sebagai orang yang dipanggil Tuhan. Dan sebenarnya ya kita harus melihat sejarahnya. Abraham itu sudah kaya sebelum dia dipanggil Tuhan. Jadi bukan karena dia kaya waktu Tuhan telah panggil, tetapi dia sudah kaya, bahkan kekayaannya itu sampai dia bagi-bagikan kepada keponakannya si Lot. Jadi kalau dalih itu yang dipakai misalnya khususnya oleh hamba-hamba Tuhan yang mencari keuntungan pribadi, tentu ini harus kita suarakan, karena apa yang mereka... Sebentar Pak, saya potong Pak. Jadi tadi sebelum lupa, jadi kalau memang Pak Gilbert mau menggunakan dalihnya Abraham, maka Gilbert harus bagi-bagi kekayaannya kepada sanak familinya Pak. Ini tolong sanak familinya Gilbert, tolong didengarkan ini. Ya betul Pak. Terima kasih. Dan kedua, soal ramalan, dia ingin membatalkan ramalan daripada si Mbak Ayu peramal ini. Ramalan itu adalah hak setiap orang. Dia pun meramal dari akhir dari pembicaraannya. Seperti Indonesia akan jadi makmur. Dari mana dia tahu Indonesia akan jadi makmur? Dia sendiri tidak pernah menyuarakan keadilan di Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini, ya kita bisa menilai seorang hamba Tuhan yang oportunis. Dalam satu kesempatan dia bisa bergandengan dengan kelompok Kadrun Khilafah. Itu dia telah buktikan dalam Pilpres menguntungkan Prabowo pada waktu itu. Bahkan dia telah meramal dan mendoakan Prabowo akan jadi presiden. Nyatanya juga enggak. Tapi dari balik itu semua, apa yang tujuan
Gilbert Lumendong, tentu mendapatkan profit daripada Prabowo atau adiknya sendiri yang kebetulan ya orang Kristen. Jadi hal-hal seperti ini harusnya ya lebih condong kepada ya kalau betul-betul dalam dunia pelayanan, janganlah kekayaan itu yang dimunculkan atau jualah sebagian daripada kekayaan itu. Kalau pakai jam yang miliaran, jualah, bagikan itu sebagaimana yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang berdiakonia, beli nasi bungkus dengan kualitas yang bagus sekali, kita mensyukuri usaha-usaha seperti ini. Ini saya nggak tahu ya, tapi apakah saya dianggap membela pendeta Gilbert atau gimana gitu, sedikit aja. Ini kejadian tahun 1000, pokoknya sebelum tahun 2000 gitu. Jadi saya punya kenalan jauh lah gitu ya. Dia bercerita bahwa ini kesaksian dia ya. Jadi dia punya mantu itu jemaatnya Gilbert gitu. Nah, jadi anak ibu inilah sakit, bukan melahirkan dan harus operasi dengan biaya segala macam gitu loh. Nah, jadi menurut kesaksian ibu ini ya, pendeta Gilbert itu datang ke rumah sakit ke anaknya, ke putrinya, karena kebetulan ibu ini bukan jemaat Gilbert gitu ya. Jadi Gilbert datang saat itu putrinya sedang tidur dan Gilbert memberikan bilang ya donasi gitu dan bilang kepada ibu ini gak usah bilang dari siapa-siapa. Saya dengar anak ibu sakit parah karena melahirkan. Jadi ini kebetulan saya datang ke rumah sakit ini, saya dengar terus Gilbert kasih bukan persembahan ya, kasih dana lah untuk pengobatan anak ini gitu. Jadi ini kesaksian dari seorang ibu yang bukan jemaat pendeta Gilbert, tapi mantunya jemaat pendeta Gilbert. Ini kejadian kalau saya nggak salah tuh sebelum tahun 2000 lah. Tetapi asal tahu saja di sini beberapa teman kita nih ada yang politikus, ada yang sejarawan, dan mereka yang mumpuni di bidang-bidangnya. Jadi mereka memang sumber-sumbernya A1 semua. Nah, kalau yang teman-teman yang panelis-panelis, saya lihat kan dari cara ngomongnya semua kan saya ngerti kan, oh ini orang levelnya sampai sekian. Tapi kalau mengenai tadi, ya mengenai Gilbert ya, ya kita sih nggak butuh dia tahun 2000 ya, kita butuhnya dia hari ini, dia pakai jam tangan mewah, sementara banyak orang gelandangan itu tadi kita lihat tuh di layar kaca itu kan, di handphone Anda, di YouTube Anda itu, mereka tidur di jalan. Ya kalau ada hamba Tuhan tega pakai jam tangan mewah di tengah-tengah hidup gelandangan begitu ya seharusnya kita bisa mikir ya, itu hamba atau bos begitu kan. Nah, kita berpikir begitu. Hamba Tuhan itu tidak boleh hidup mewah. Hamba Tuhan itu nggak boleh hidup mewah ya. Hidup sederhana. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Oh, yang ada banyak melihat. Berarti itu bukan punya kita lah. Sekarang kalau hamba Tuhan hidup mewah, sementara ada banyak orang hidup miskin. Nah, maka orang-orang ini kan bertanya. Itulah batu sandungan bagi orang-orang. Di mana Tuhan? Jangankan di mana Tuhan, di mana Pak Pendeta? Sementara Pak Pendetanya hidupnya mewah, jemaatnya banyak yang nggak bisa bayar sekolah. Nah, jadi kalau tadi memang Pak begitu, makanya saya umumkan kepada saudara-saudara jemaatnya Glow, jemaatnya Gilbert, kalau Anda ke rumah sakit nggak punya uang, coba minta sama Gilbert. Gitu ya. Itu kan pertanyaan saja yang simpel kan. Apakah gereja mau membiayai? Nah, ini hanya selingan aja Pak mengenai Pak Pendeta Gilbert. Saya sudah capri beliau. Pak Gilbert, tolonglah, mau nggak nyanyi bersama dengan Pak Toljang? Saya iseng-iseng aja Pak, nggak dijawab-jawab Pak. Bilang di dalam suatu YouTube dia mengenai khotbah, mengenai apa itu Pak ya? Pak Gilbert nyanyi bareng aja nggak berani, apalagi mau melakukan apa yang Bapak khotbah, saya bilang begitu ya. Tapi juga nggak dijawab. Mendingan Pak Paul menjawab, nggak mau, gitu ya. Kalau beliau nggak jawab sama sekali. Kalau nggak mau, kalau suruh nyanyi nggak mau. Kalau nge-zoom gini mau. Kalau suruh nyanyi nggak mau. Ntar saya nyanyinya di C, dia nyanyinya di C 3/4. Repot.
Jadi Tumbang semua. Suara. Iya, nanti tumbang semua yang di YouTube, repot nanti ya, saya. tapi dia nggak mau membalas. Kalau dia membalas kan akhirnya Pak Pol kan harus mau juga. Kalau ngesum Oke, bareng nggak apa-apa, kalau nyanyi bareng jangan, bahaya itu. Suara saya juga nggak bagus-bagus amat, tapi paling nggak C3/4, Pak. Sebenarnya nyanyi bareng itu bukan dari segi nyanyinya yang kita. Saya tahu, Pak. Baguslah Pak. Itu maksud saya. Aduh, makanya saya bilang ngesom bareng nggak apa-apa, yang penting jangan nyanyi bareng. Iya. Selamat malam Pak Bahari. Selamat malam Pak Pol. Selamat malam. Bisa dengar suara saya Pak Pol? Iya, bagus Pak Bahari. Bisa dengar. Terus terang Pak Pol mengenai abangnya Pak Pol itu saya nggak begitu tahu. Cuman saya tahu maksudnya abang bukan dalam hubungan saudara Pak. Iya, tapi abang sesama gemuk, sesama gendut. sesama sehat itu Pak. Sama peminat Sama Bipang. bola dilarang saling mendahului Pak. Saya cuma tahu beliau itu tadinya kan dibesarkan di Tiberiasnya Pak Yesaya Pariaji, kemudian memisahkan diri. Lebih dari itu saya nggak tahu Pak. Jadi maaf aja saya nggak bisa komen soal abangnya Pak Pol itu. Lebih keren itu Pak. Bilangnya abangnya Pak Pol. Ya, Bagus. abang Jadi udah sesama tahu gendut. ya Bu. kita. Nah, kita berharap Pak Gilbert bisa bergabung bersama dengan kita. Yuk Pak Gilbert bergabung bersama dengan Diakonia Indonesia ya, Damaris. Damaris itu Diakonia Martoria Indonesia ya, Diakonia Martoria Indonesia. Makanya kita kasih nama Damaris Pancasila Indonesia. Mari Pak Gilbert bergabung dengan kita, gabung ya, kayak Pak Saifuddin Ibrahim juga bergabung dengan kita kemarin. Ya, mudah-mudahan hamba-hamba Tuhan banyak terinspirasi. Kalau Anda tidak punya sumber daya segala macam, Anda bisa kirim dana, ikut bersama dengan kita, turun ajak jemaat. Kalau belum tahu prosedurnya, ikut. Tapi dilarang membawa atribut agama, dilarang membawa atribut gereja, dilarang membawa atribut agama. Jadi teman-teman yang Muslim yang tergerak, teman-teman yang Buddha atau ateis tergerak hatinya ingin ikut, ayo gabung ya, kasih makan teman-temanmu ini, percaya saya, engkau akan diberkati, ya. Engkau akan diberkati dengan sumbangsi tenaga dan sumbangsi danamu, engkau akan diberkati. Saya percaya sekali itu.